Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, lanjutan untuk, materi salep atau sediaan semi padat, di part 2 ini, seperti yang sudah di-share di kalam, mengenai capaian pembelajaran yang akan, kita, bahas ya dalam materi ini, yaitu, apa saja formula umum atau kandungan umum dalam sediaan semi padat serta bagaimana membuat sediaannya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sediaan semi padat khususnya salep itu berbahan dasar pembawa yang disebut sebagai basis ya atau dasar salep. Nah, salep ini berdasarkan basisnya itu dia diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu salep hidrofilik atau salep hidrofobik. Jadi yang hidrofilik ini adalah salep yang mengandung basis yang sifatnya hidrofilik, di mana basis hidrofilik ini mudah menyerap jumlah air yang banyak ya. Umumnya dia membentuk suatu sistem emulsi, dalam hal ini krim ya, baik itu minyak dalam air ataupun tipe air dalam minyak. Kemudian untuk salep hidrofobik itu salep yang mengandung basis berminyak ya, jadi basisnya adalah basis yang non polaritasnya tinggi ya, biasanya terdiri dari campuran antara lilin dan minyak ya, seperti Vaseline ya. Ini tidak dapat dicuci dengan air karena memang kemampuan penyerapan airnya juga rendah ya. Kemudian dari macam-macam basis salep yang bisa digunakan ya dalam pembuatan sediaan salep. Ini ada 4 jenis basis yang umum digunakan. Yang pertama basis hidrokarbon, basis menyerap air, basis emulsi, dan basis larut air. Nanti kita bahas masing-masing ya. Untuk basis hidrokarbon yang sifatnya berlemak ya, ini keunggulannya selain dia sebagai basis atau pembawa di dalam salep, dia juga memberikan sensasi emolien ya, yang bisa memberi kelembutan ya, menghasilkan sensasi lembut ya. Dia efek emoliennya ini dapat melekat di kulit dalam waktu yang lama ya, sehingga cocok untuk salep yang tujuan penetrasinya bergantung dari waktu kontaknya ya. Selain itu karena dia sifatnya lemak, maka dia sukar untuk dicuci dan sukar untuk dihilangkan dari permukaan kulit, karena itu dia punya kemampuan melekat yang bagus ya. Dan selain itu dia dapat mengurangi penguapan kelembapan pada kulit ya. Jadi kelembaban kulit dalam hal ini ya, ketika dia digunakan, kelembaban kulitnya akan tetap terjaga. Dan kadang basis berlemak nih viskositasnya tidak terlalu tinggi sehingga daya sebarnya juga menunjang ya. Dalam hal ini dia mudah menyebar saat digunakan karena konsistensinya yang lebih lunak ya, sehingga daya sebarnya lumayan tinggi. Jadi dia tidak butuh banyak usaha atau energi untuk melakukan penyebaran ketika dia diaplikasikan. Nah, ini beberapa contoh bahan basis hidrokarbon ya. Bisa dari petrolatum, yaitu campuran hidrokarbon setengah padat dari minyak-minyak mineral murni ya, seperti minyak bumi. Kemudian dia melebur antara suhu 38 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau membuat dengan mekanisme peleburan, ini bisa digunakan. Kemudian basis hidrokarbon petrolatum ini bisa digunakan tunggal atau kombinasi dengan basis lainnya, boleh, tergantung dari tujuan formulasi yang diharapkan. Kemudian ini beberapa nama lainnya seperti Vaseline kuning ya. Nah, itu ya contoh petrolatum. Kemudian untuk petrolatum putih berasal dari Vaseline kuning yang warnanya tuh dihilangkan
Jadi makanya dia disebut sebagai petrolatum putih ya, walaupun pada dasarnya dia berasal dari petrolatum USP, yaitu yang berwarna kuning, kemudian warnanya dihilangkan, makanya disebut sebagai vaselin putih atau petrolatum putih. Kemudian berikutnya ada dari salep kuning atau yellow ointment ya. Ini mengandung lilin kuning. Jadi ada komposisi basisnya ya. Jadi tiap 100 gram yellow ointment mengandung 5 gram lilin kuning, atau nama latinnya Apis mellifera ya. Kemudian dan ada 95 gram petrolatum. Jadi ada komposisi basis vaselinnya juga ya. Nah, biasanya salep kuning ini sebagai pembawa salep sederhana ya. Jadi dia baik itu didispersikan ataupun dilarutkan ya zat aktifnya di dalam salep kuning ini. Kemudian salep putih atau white ointment ini mengandung 5% lilin putih ya, dari lebah yang diputihkan ya. Kemudian ditambahkan vaselin putih 95% atau petrolatum putih ya. Sebenarnya lebih ke estetik aja ya warnanya ya. Kemudian parafin ini bisa juga jadi basis hidrokarbon yang dari minyak-minyak mineral bumi ya. Dia tidak berwarna tapi menghasilkan salep yang keras atau kaku ya. Umumnya dia berbentuk pasta, sistem pasta ya, karena memang dia parafin ini adalah basis salep yang padat ya. Kemudian minyak mineral yaitu campuran dari hidrokarbon cair ya. Jadi hidrokarbon cair yang sudah dileburkan ya, dari minyak bumi yang sudah dileburkan. Kemudian dia nih sebagai basis yang bisa digunakan untuk zat aktif yang tidak larut dalam basis ya, atau disebut sebagai petrolatum cair ya. Kemudian berikutnya dari jenis basis serap air ya. Nah, basis serap air ini selain dia sebagai basis, dia juga bisa berperan sebagai emolien ya. Itu tadi pemberi pemberi kondisi kelembutan ya, menghasilkan kondisi lembut dari sediaan. Nah, basis serap air ini keterbatasannya ya, dia tidak tidak mampu menyerap begitu lama, melekat begitu lama, karena kemampuan penutupan terhadap kulit tuh dia lebih rendah dibanding basis berlemak tadi yang hidrokarbon ya. Tapi keuntungannya pun kalau dia dicuci dia tidak mudah hilang ya. Kemudian biasanya basis serap air ini karena dia mampu menyerap air, karena itu dia bisa digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Jadi bisa menjadi basis perantara ya. Nah, basis serap air ini dibuat dari kombinasi hidrokarbon tadi ya, basis hidrokarbon dengan senyawa yang punya gugus hidrofil ya. Misalnya senyawa, kalau hidrofil berarti yang senyawa yang polaritasnya tinggi ya, seperti ini contohnya sulfat, karboksil, hidroksil, sterol, sorbitan monostearat ya. Jadi beberapa senyawa yang punya gugus polar tinggi ini kemudian dikombinasikan sama basis hidrokarbon tadi menghasilkan basis serap air. Ya, kalau sebenarnya ya jika disentuh tidak menyerap air ya, tapi kalau kita melakukan pengadukan, dia dapat menyerap larutan di dalam pengadukan tadi, sehingga dia bisa membentuk satu sistem emulsi air dalam minyak. Jadi airnya terserap di dalam pembawa hidrokarbonnya tadi, karena bantuan basis serap airnya. Kemudian contohnya ya,
ada beberapa ya, di sini ada petrolatum hidrofilik, ada lanolin anhidrit dari lanolin sendiri ya, raw materialnya ya. Kemudian atau cold cream, kalian mungkin sering dengar ya, krim pendingin. Nah, ini beberapa contoh basis serap air. Untuk konsentrasinya, konsistensi, dan komposisinya bisa dibaca dari slide ya. Kemudian ada juga dari lanolin. Ini kalau lanolin ini dari bulu domba ya. Ini bisa jadi emulsifier juga. Kemudian kalau cold cream itu tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah krim pendingin ya. Bisa membentuk krim juga atau emulsi air dalam minyak. Ini dari lilin-lilin acetyl ester ataupun dari minyak mineral ya, yang kemudian dicampur dengan natrium borat dan asam lemak ya. Ya, nanti bisa menjadi basis salep serap air atau juga bisa berperan sebagai emulien. Kemudian basis yang dapat dicuci dengan air sehingga dia bisa dibuat juga sebagai basis emulsi atau dalam hal ini krim ya. Jadi emulsi yang dibuat ini bisa dalam bentuk minyak dalam air, tujuannya untuk menghasilkan basis yang menghasilkan suatu sistem krim yang bisa mudah terserap atau terdifusi di stratum corneum pada kulit, karena kan dia lebih banyak kandungan minyaknya. Jadi fase luarnya tuh kandungan minyak, seperti yang kita ketahui ya, stratum corneum ini akan lebih mudah menyerap atau mudah terlarutkan ya produk yang kandungan lemak fase luarnya lebih tinggi, karena seperti sifat dari stratum corneum ya. Kemudian juga untuk beberapa produk luka ya yang terbuka atau luka basah ya, lebih cocok dibuat dengan pembawa basis emulsi ini, karena dia membentuk satu sistem emulsi minyak dalam air yang punya kemampuan menyerap cairan yang disekresikan karena luka tadi. Jadi kan luka basahnya nih terjadi kelembaban karena baik itu infeksi ataupun penyebab lainnya ya. Nah, jadi basis emulsi ini bisa membantu penyerapan cairan yang diekskresikan dari luka. Kemudian jika digunakan itu bisa membentuk lapisan tipis semi permeabel. Jadi ketika kita mengaplikasikan pada kulit, mengoleskan ya, dia bisa menghasilkan lapisan tipis semi permeabel setelah air menguap pada tempat digunakan pada kulit ya. Kemudian, tapi sebaliknya ya, kalau dia emulsinya air dalam minyak, ya lapisan yang terbentuk adalah lapisan hidrofobik, karena yang yang banyak itu kan komposisi minyaknya. Kemudian nih contohnya ya, seperti salep hidrofilik yang mengandung natrium lauryl sulfat sebagai bahan pengemulsi, dan ada tambahan alkohol stearat dan petrolatum putih untuk fase lemaknya. Kemudian fase airnya ada propilen glikol dan air ya. Jadi ini beberapa contoh komponen yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah basis larut air, ya berarti tidak ada lemaknya karena dia sangat polar ya, sehingga dia bisa dilarutkan di dalam air. Jadi dia tidak mengandung lemak atau tidak mengandung basis yang non polar. Dan basis ini sangat mudah melunak dengan penambahan air karena dia memang tidak mengandung lemak. Kemudian jadi kalau untuk yang larutan dia tidak cocok karena nanti dia sangat berair ya. Jadi lebih baik dicampurkan dengan bahan yang tidak berair, atau dalam hal ini adalah zat aktif yang konsistensinya padat, yang kemudian mau dibuat dalam satu sistem topikal yang ditambahkan dengan basis larut air. Ya, bisa dari kombinasi polimer yaitu polyethylene glikol dengan berat molekul yang tinggi ya, ataupun dari polyethylene glikol yang rendah
BM-nya rendah. Kalau yang tinggi biasanya ya polyethylene glycol nih BM-nya tinggi rendah, BM-nya tergantung dari bukan tergantung sih, tapi yang membedakan adalah konsistensi dari polyethylene glycolnya. Kalau BM-nya tinggi itu umumnya dia konsistensinya padat, dan yang rendah itu konsistensinya cair. Polyethylene glycol ini adalah salah satu polimer ya, yang terdiri dari monomer-monomer rantai panjang yang membentuk satu polimer ya. Kemudian polyethylene glycol ini salah satu besi larut air ya, yang sering digunakan. Kemudian karena basis larut air ini punya kelarutan yang bagus di dalam air, disebabkan karena adanya gugus polar dan ikatan ether yang terbentuk. Nah, kalian bisa lihat dari rumus umum ini kan bisa bereaksi ya dengan air sehingga menghasilkan kelarutan basisnya. Nah, ini basis salep. Syarat-syarat basis salep ya yang dianggap ideal ya, tentu dia harus stabil ya, tidak mengganggu stabilitas sediaan, kemudian dia netral, tidak bereaksi atau inert, kemudian tidak berpasir karena berpasir itu bisa mengganggu ketika dia diaplikasikan, kemudian dia tidak mengiritasi karena ya sifatnya inert, kemudian tidak higroskopis karena kalau dia higroskopis kan bisa mengganggu itu ya, mengganggu pembuatan ya, nanti menyerap udara dan menambah kelembaban. Kemudian dia tidak mudah kering karena nanti diaplikasikan dia bisa mempertahankan kelembaban pada kulit. Kemudian mudah dicuci, terus dia kompatibilitasnya tinggi. Dalam hal ini dia bisa bercampur pada hampir keseluruhan bahan ataupun semua bahan yang ada dalam formula. Kemudian tidak menyisakan noda ketika diaplikasikan dan tidak menghasilkan bau yang tidak diinginkan. Lalu dia tentu harus mudah dicampur, kemudian dan mudah melebur, dan karena dia mau diaplikasikan pada kulit ya tidak boleh mengiritasi kulit dan tidak memberikan reaksi sensitivitas. Dalam hal ini dia cocok baik itu untuk kulit kering, kulit normal, kulit berminyak ataupun jenis kulit lainnya. Kemudian di dalam pembuatan salep nih tentu mengandung preservatif atau pengawet ya, untuk mencegah kontaminasi. Kenapa? Karena ya sama dengan sediaan yang lain ya. Salep ini itu bisa dirusak oleh bakteri atau fungi karena basisnya nih sangat penting untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dalam hal ini dia bisa membantu ya pertumbuhan mikroorganisme karena adanya substrat yang bisa digunakan sebagai bahan hidup untuk mikroorganisme. Karena itu perlu ditambahkan pengawet. Nah, pemilihan bahan pengawet nih yang pertama harus diperhatikan itu adalah stabilitasnya ya. Kemudian kompatibilitasnya terhadap komponen bahan yang ada di dalam formula, juga pengaruhnya pada wadah ya, wadah yang digunakan dalam penyimpanan sediaan, karena beberapa bahan pengawetnya ada yang agak sensitif ya, khususnya untuk wadah-wadah yang mengandung polimer ya dari plastik. Kemudian selain itu tentu pengawetnya harus tidak menghasilkan reaksi pada kulit ya ketika dia digunakan, dan atau bersifat inert. Kemudian pengawet yang bisa digunakan tuh dari senyawa-senyawa amonium, kuartener, merkuri organik, formaldehid, atau dari asam sorbit atau asam sorbat, kalium sorbat, asam benzoat atau natrium benzoat, atau dari turunan paraben seperti metil atau propil paraben, atau bisa juga dari turunan alkohol ya. Nah, ini beberapa syarat untuk pengawet yang ideal ya. Nah, pengawet yang ideal itu
harus mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada konsentrasi yang rendah. Jadi kita menggunakannya sedikit pun dia bisa menghasilkan reaksi mematikan ataupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme di dalam sediaan. Selain itu ya, oke, saya lanjut. Jadi selain itu dia karena dia adalah pengawet yang harapannya dia bisa mengcover seluruh bagian di dalam salep ataupun sediaan, maka dia harus mampu terlarutkan ya untuk konsentrasi yang dibutuhkan di dalam formula. Dia tidak toksik ya, tidak memberikan efek toksik, tidak juga mengiritasi, serta dia bisa bercampur atau kompatibel dengan komponen bahan lain di dalam formulasi maupun wadah yang digunakan. Kemudian tidak berbau dan berwarna dan stabil pada spektrum yang luas ya. Jadi bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan sifatnya spektrum luas dan itu tadi dia tetap stabil ya. Kemudian selain itu juga ada penambahan bahan antioksidan ya. Jadi antioksidan ini dibutuhkan di dalam salep kalau kira-kira salepnya nih bisa pembawanya atau basisnya bisa rusak karena proses oksidasi. Jadi beberapa basis nih rentan terhadap oksigen ya. Jadi bisa mengalami reaksi oksidasi yang menyebabkan baik itu dekomposisi ataupun degradasi dalam dalam basisnya karena pengaruh oksigen ya, atau dalam hal ini menghasilkan reaksi oksidasi. Nah, untuk mencegah hal tersebut kita perlu menambahkan bahan antioksidan dan pemilihan bahan antioksidan ini tergantung dari tergantung dari komponen formulasinya. Apakah memang basisnya membutuhkan antioksidan ataukah memang zat aktifnya juga yang butuh antioksidan ya, sehingga perlu ditambahkan. Nah, untuk pemilihannya tergantung dari yaitu tadi toksisitasnya, potensialnya, apakah dia kompatibel, tidak menghasilkan bau, kemudian kelarutannya baik pada formulasi ya, sehingga menghasilkan mekanisme antioksidan yang baik di dalam formula. Kemudian dia juga menghasilkan stabilitas yang baik dan tidak mengiritasi ya. Nah, umumnya ya dilakukan kombinasi penggunaan antioksidan di dalam formula tujuannya untuk yaitu untuk meningkatkan efeknya ya. Tapi harus aktivitas yang sinergis ya, dalam hal ini benar-benar untuk menghambat radikal bebas yang bisa menyebabkan oksidasi. Nah, ini ya yang biasanya dikombinasikan tuh dari turunan BHA dan BHT ya, atau butylated hydroxyenosyl sama atau butylated hydroxytoluene. Cuman ini sudah jarang digunakan karena bisa menghasilkan karsinogenik ya, tapi itu masih dalam tahap penelitian sih ya, belum begitu belum bisa dipastikan. Karena adanya rumor ya yang menyebabkan karsinogenik, banyak peneliti kemudian mengupayakan menghasilkan antioksidan dari bahan alami yang lebih aman digunakan. Kemudian atau penambahan bahan tambahan lainnya yang bisa meningkatkan kelarutan, kelembaban, dan kondisi yang lain seperti enhancer ya. Nah, enhancer ini bisa dari turunan surfaktan. Jadi surfaktan ini bisa sebagai emulsifying dalam sistem krim, baik itu krim tipe minyak dalam air atau air dalam minyak ya. Kemudian kalau dia salepnya dalam sistem suspensi ya, dia juga bisa sebagai bahan pensuspensi. Nah, surfaktan yang digunakan ya bisa dari surfaktan
yang non ionik, kationik ataupun anionik, bisa juga yang zwitter ionik ya. Jadi tergantung ya dari kebutuhan formulasinya. Kemudian surfaktan yang dibutuhkan dalam sediaan semi padat nih tergantung dari tipe sediaan yang dibuat ya atau dihasilkan. Misalnya kalau krim, ointment, lotion atau yang lainnya itu perlu penambahan surfaktan dengan HLB berapa, tergantung dari fungsinya ya. Kemudian penentuan nilai HLB kan sudah diajar ya, sudah diajarkan pada materi emulsi sebelumnya. Kemudian juga macam-macam fungsi dari surfaktan berdasarkan nilai HLB-nya. Jadi kalau untuk emulsifier untuk tipe emulsi minyak dalam air dan air dalam minyak tuh punya nilai HLB yang berbeda, nanti bisa dilihat kembali pada materi sebelumnya. Kemudian atau penambahan enhancer dari bahan pelarut organik ya. Tujuannya ya untuk menurunkan tegangan permukaan ya, seperti lauryl alkohol ya, ataupun bahan pelarut organik lainnya yang merupakan surface active atau bahan aktif permukaan yang bisa membantu pencampuran hidrofobik dan hidrofilik dalam formula ya. Nah, tujuannya untuk menghasilkan satu sistem yang lebih homogen, kemudian bisa juga sebagai pembentuk matriks atau pembawa di dalam pembawa zat aktif ya di dalam basis. Kemudian untuk berikut ini beberapa tambahan bahan lain dalam prototipe formula sediaan semi padat ya. Bisa kita tambahkan softener atau emollient seperti parafin cair yang bisa menambah sensasi lembut ketika dia diaplikasikan ya. Kemudian tambahkan thickening agent atau bahan pengental untuk meningkatkan viskositas, sehingga viskositas ini untuk memperbaiki waktu kontak atau daya lekat sediaan pada kulit ya. Nah, thickening agent yang biasa digunakan itu dari polimer ya, turunan polimer, baik itu yang yang hidrofilik ya, seperti dari tragakan, natrium alginat, pektin ya itu, atau dari karbopol yang sintetik ya, atau yang semi sintetik itu bisa dari natrium CMC ya, NaCMC, atau dari turunan selulosa lainnya seperti metil selulosa, hidroksetil selulosa ya. Kemudian levigating agent ini sebagai bahan pembasah untuk menggabungkan serbuk yang telah terbasahi di dalam basis salep sehingga dia mudah didispersikan di dalam basis, seperti dia dari turunan minyak-minyak mineral. Kemudian bisa juga kita tambahkan humectant ini untuk menjaga kelembaban ya, jadi dia bisa mencegah hilangnya air dalam ketika dia diaplikasikan ya, sehingga menjaga kelembaban dan memudahkan ketika kita menggunakan sediaannya pada kulit ya. Nah, bahan yang bisa digunakan sebagai humectant itu bisa dari gliserin, propylene glycol yang paling sering ya, gliserin dan propylene glycol ya, atau dari polyethylene glycol yang BM-nya rendah, dan juga dari poliol seperti sorbitol ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke metode pembuatan salep. Nah, salep ini bisa dibuat dengan metode pencampuran. Salah satu metodenya adalah metode pencampuran. Jadi metode pencampuran ini maksudnya adalah mencampurkan seluruh komponen salep sampai sediaannya menjadi homogen. Nah, pencampurannya ini kan kalau dia tergantung dari konsistensi bahan yang mau dicampurkan di dalam salep ya. Kalau dia mengandung bahan yang konsistensinya padat, maka pencampurannya biasanya menggunakan spatula atau logam yang
bisa digunakan untuk pengadukan ya. Bisa dari logam atau dari spatula dari karet ya. Nah, di mana dilakukan penggerusan untuk bahan-bahan obat atau bahan tambahan lain yang berupa padatan seperti serbuk, itu digerus terlebih dahulu, baru ditambahkan basisnya dan didispersikan sampai homogen. Nah, kalau yang mengandung bahan cairan, penambahan bahan cairan atau larutan obat, ini tentu kalau dia mau dicampurkan dalam basis berlemak akan susah ya terdispersinya. Karena itu perlu diperhatikan pemilihan basis yang sesuai. Ya, jadi basisnya harus mampu tercampur dengan bahan cairan atau larutan obat. Kemudian alat yang digunakan, pemilihan basis kan sudah jelas ya tadi sebelumnya, jadi bisa dilihat situ ya. Kemudian alat yang digunakan bisa pakai lubang alu ataupun yang mekanik ya, seperti roller mill, pengaduk mekanik lah kalau di industri ya. Kemudian atau pengaduk logam tahan karat sehingga menghasilkan hasil yang lebih homogen. Kemudian selain metode pencampuran juga ada metode peleburan khususnya untuk lemak-lemak padat ya, yang basis yang mengandung lemak padat itu dileburkan untuk mencairkan, tapi ketika dia dileburkan bersama, jadi semua bahan dan komponen dari salep dicampurkan dan dileburkan bersama pada suhu tertentu, itu bahan-bahan yang dicampurkan harus tahan terhadap suhu pemanasan untuk meleburkan ya. Dalam hal ini dia tetap stabil ya, jadi tidak boleh untuk bahan yang sensitivitas terhadap panasnya tinggi. Kemudian dilakukan pendinginan sampai dia kental ya, tapi harus konstan pengadukan ketika kita mau mendinginkan ya. Nah, untuk bahan yang tidak dicairkan atau tidak dileburkan, ditambahkan setelah dia sudah mengental dan dinginkan lalu kemudian diaduk, atau untuk bahan-bahan yang tidak stabil terhadap pemanasan ya. Kemudian begitu pula untuk bahan-bahan yang mudah menguap. Kalau mudah menguap dia dipanaskan dalam kondisi suhu tinggi, itu tidak efektif ya, nanti bahannya menghilang karena penguapan akan meningkat dengan suhu yang tinggi. Jadi ditambahkan nanti ketika suhunya sudah turun atau dalam hal ini sudah dingin. Kemudian ini beberapa perlakuan khusus terhadap zat aktif tertentu. Jadi zat aktif yang larut dalam basis, yang pertama ya, maka dilarutkan dulu dalam basis. Kalau perlu dilakukan pemanasan untuk meningkatkan kelarutan, tapi pemanasannya jangan yang terlalu tinggi. Biasanya 40-60 derajat. Kemudian zat aktif yang larut dalam air ya dilarutkan dulu di dalam air, lalu ditambahkan basis salep yang menyerap air. Jadi ditambahkan basis serap ya, untuk mengurangi kandungan airnya. Kemudian zat aktif yang tidak larut dalam air ataupun basis itu dikecilkan dulu ukuran partikelnya, kemudian diayak, bisa dengan grinding ya atau pengecilan ukuran partikel, lalu dilakukan pengayakan sebelum didispersikan ke dalam basis. Jadi dia tidak terlarut tapi didispersikan, namun harus punya ukuran partikel yang seragam dan ukuran partikel yang cukup kecil ya, sehingga ketika dia diaplikasikan pada kulit tidak menyebabkan iritasi. Kemudian basis yang harus dileburkan, jadi pembuatannya harus dengan cara peleburan dengan peningkatan suhu, maka harus dilakukan pengadukan sampai dingin dan menghasilkan basis dengan konsistensi kekentalan yang sesuai. Ya, oke, itu tadi beberapa penyampaian mengenai materi salep part 2 ya, atau sedan semi padat part 2. Untuk yang masih kurang difahami dari materi ini bisa langsung ditanyakan via chat Telegram ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.